firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini. Selanjutnya yaitu sholawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, langsung saja. Seperti sama-sama yang kita ketahui pada saat sekarang ini, banyak sekali permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan. Isu-isu yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya di jenjang pendidikan sekolah dasar, salah satunya yaitu menurunnya hasil belajar peserta didik. Jadi pada hari ini saya tertarik untuk melakukan presentasi ilmiah dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Adapun judul yang saya ambil pada kali ini yaitu penggunaan model problem based learning atau PBL dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di sekolah dasar. Dalam pembelajaran tentunya kita tidak terlepas dengan yang namanya pendidikan. Pendidikan ini merupakan salah satu usaha sadar yang terencana atau merupakan sumber daya manusia yang bertujuan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dengan adanya pendidikan ini, kita tidak hanya diketahui atau kita tidak hanya mengetahui pengetahuan saja atau keterampilan, tetapi dengan adanya pendidikan, pribadi akan menjadi berkarakter, bermoral, dan berakhlak mulia. Panduan utama yang digunakan dalam pembelajaran dalam dunia pendidikan yaitu kurikulum. Kurikulum ini dapat kita definisikan sebagai seperangkat rencana atau pengaturan, di mana di dalam kurikulum ini terdapat isi, metode, bahan ajar, serta cara mengajarkannya. Tujuannya apa? Sehingga hasil belajar dapat meningkat. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang seperti kita rasakan saat ini, kurikulum juga ikut terkena dampak dari perubahan tersebut. Apa dampaknya? Yaitu kurikulum ikut berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu kurikulum yang lahir terhadap perkembangan zaman ini yaitu kurikulum Merdeka. Apa yang dikatakan dengan kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada guru-guru untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa masing-masing. Nah, di dalam kurikulum ini tentunya kita sebagai guru dituntut untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif, menarik, efisien, sehingga hasil belajar peserta didik dapat meningkat. Apa yang dikatakan dengan hasil belajar? Hasil belajar ini adalah hasil yang diperoleh peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran. Nah, sedangkan dari beberapa setelah saya melakukan observasi dari salah satu sekolah di sekolah dasar, ternyata kenyataan yang diinginkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maksudnya kenyataan yang ada tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Mengapa? Karena dari observasi yang telah saya lakukan di salah satu sekolah tersebut, saya menemukan permasalahan dari aspek guru. Apa yang saya temukan dalam aspek guru? Yang pertama yaitu modul ajar yang digunakan guru dalam pembelajaran belum memenuhi komponen-komponen. Nah, di mana terlihat di dalam modul ajar tersebut belum memuat kompetensi awal, pemahaman bermakna, pertanyaan tematik, dan asesmen belum dilampirkan. Yang kedua yaitu pembelajaran
mempelajari dan pembelajaran selesai begitu saja. Tidak hanya dari aspek guru, ada juga permasalahan dari aspek peserta didik itu sendiri. Yang pertama, peserta didik belum berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini terlihat ketika guru mengajukan pertanyaan, banyak peserta didik yang diam dan tidak memberikan jawaban. Peserta didik cenderung sibuk dengan hal lain sehingga mereka tidak memperhatikan pembelajaran. Yang kedua yaitu peserta didik masih belum berani mengutarakan pendapatnya saat guru bertanya mengenai materi pelajaran yang sedang dipelajari. Yang ketiga yaitu kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam menemukan dan mengolah informasi masih tergolong rendah. Yang keempat, peserta didik belum mampu untuk menghubungkan permasalahan yang diberikan dengan pengetahuan yang dimiliki. Dan yang terakhir, dalam pembelajaran belum terlihat kerjasama dan peran tersebaya di antara peserta didik, sehingga komunikasi dan interaksi sosial antar peserta didik kurang terjalin. Sehingga saya tertarik untuk menggunakan model PBL ini dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di sekolah dasar. Tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu hasil belajar. Hasil belajar ini merupakan pencapaian yang diraih oleh peserta didik setelah menjalani proses pembelajaran. Hasil ini mencerminkan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan serta keterampilan dan nilai yang berhasil mereka capai. Nah, untuk mencapai hasil belajar yang kita inginkan, tentunya kita harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil belajar tersebut. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada faktor internal atau faktor yang berasal dari diri peserta didik itu sendiri. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar peserta didik seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hasil belajar itu tidak terlepas dengan yang namanya penilaian atau asesmen. Nah, untuk mengetahui apakah hasil belajarnya meningkat atau menurun, tentunya diketahui dengan cara penilaian atau asesmen. Nah, sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang standar penilaian pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pasal 9 ayat 1 nomor 21 tahun 2002 menyebutkan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan menurut tata cara yang disebutkan dalam pasal 3 sampai 8. Yaitu yang terdapat ada penilaian formatif dan penilaian sumatif. Apa yang dimaksud dengan penilaian formatif? Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi selama guru melaksanakan pembelajaran, misalnya di saat guru menjelaskan pembelajaran, di saat guru bertanya kepada peserta didik, ada beberapa peserta didik yang menjawab, itu dinamakan penilaian formatif. Selanjutnya, apa yang dikatakan dengan penilaian sumatif? Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Misalnya mengerjakan soal evaluasi, ada juga melakukan sekarang kan lagi ujian semester. Nah, ujian semester itu juga termasuk ke dalam penilaian sumatif. Sekarang kita akan membahas tentang kurikulum merdeka karena pada saat ini di sekolah diterapkan yaitu kurikulum merdeka. Apa yang dikatakan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka ini lahir sebagai respon terhadap perkembangan zaman. Kurikulum merdeka ini dapat dikatakan sebagai kurikulum yang memberikan kebebasan pada sekolah, guru, peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, guru diberikan kebebasan untuk memilih dan menyusun materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Seperti kurikulum lainnya, kurikulum merdeka tentunya memiliki karakteristik. Di mana karakteristik dari kurikulum merdeka ini ada 3, yaitu pembelajaran berbasis proyek, guru melakukan pembelajaran secara fleksibel atau bebas pada peserta didik. Yang ketiga yaitu berpusat pada materi esensial. Nah, kita akan membahas tentang model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, apa yang dikatakan dengan PBL? PBL ini merupakan model
keterlibatan dan partisipasi peserta didik yang tinggi. Jadi PBL ini adalah bukan guru yang menguasai kelas, tetapi peserta didik yang menguasai kelas. Kelebihan dari model PBL ini yang pertama yaitu peningkatan aktivitas pembelajaran, pemahaman yang lebih baik terhadap materi pelajaran, dan relevansi pendidikan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, mendorong peserta didik berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat yaitu mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Dan yang kelima yaitu melatih peserta didik untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang kompleks. Ini ada langkah-langkah dalam menerapkan model PBL. Rata-rata langkah-langkah dalam model PBL itu ada 5 langkah, baik itu menurut Hosnan maupun Said. Yang pertama yaitu mengorientasi peserta didik terhadap masalah, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu alasan kenapa isu ini perlu saya angkat, karena sekarang rendahnya partisipasi dan motivasi siswa atau peserta didik. Yang kedua, kurangnya kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dan yang ketiga yaitu perubahan kurikulum menuju pembelajaran yang merdeka. Apa tantangan 5 tahun ke depan? Nah, jika isu ini dapat diselesaikan, tantangannya yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Tentunya kualitas pendidikan akan meningkat. Yang kedua yaitu terbentuknya siswa yang mandiri dan berpikir kritis sesuai dengan karakteristik dari PBL itu sendiri. Nah, jika isu ini tidak dapat diselesaikan, maka tertinggalnya kualitas pendidikan dan kurangnya kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan masa depan. Nah, ini adalah keberhasilan dalam penerapan model pembelajaran PBL dalam pembelajaran. Yang pertama, penelitian yang pernah dilakukan oleh Anggita Aprilia pada tahun 2023 dengan judul peningkatan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu menggunakan model PBL di kelas 5 SD Negeri 03 Bina Alam Sulawesi Selatan. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan hasil belajar peserta didik yaitu siklus 1 diperoleh dengan rata-rata 74,6 dengan predikat C. Dengan presentasi ketuntasan 63,63% dan semakin meningkat pada siklus 2 diperoleh nilai rata-rata 85,28 dari yang C predikatnya berubah menjadi B dengan presentasi ketuntasan 95,45%. Hasil penilaian rata-rata peserta didik dalam pembelajaran tematik terpadu yang memiliki KKTP pada siklus 1 pertemuan 1 sebanyak 12 peserta didik dari 22 peserta didik dengan presentasi ketuntasan 54,54%. Pada siklus 1 pertemuan 2 meningkat sebanyak 18 peserta didik. Bayangkan dari 12 meningkat menjadi 18 peserta didik. Dari 22 peserta didik dengan presentasi ketuntasan 81,81%. Kemudian meningkat lagi pada siklus 2 sebanyak 21 peserta didik. Dari 22 peserta didik dengan presentasi 95,45. Tidak hanya penelitian ini, selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Siti Dinantiarani yang dilakukan pada tahun 2024 dengan judul peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pembelajaran pendidikan Pancasila menggunakan model problem based learning kelas 5 SD Negeri 45 Bungopasang, Kecamatan Kota Tama, Kota Padang, di mana hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan hasil belajar peserta didik yaitu pada siklus 1 rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan peserta didik adalah 86,2 dengan predikat baik. Lalu meningkat pada siklus 2 yaitu memperoleh rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan adalah 95,3 dengan predikat sangat baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Dengan penerapan model PBL dalam